Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Prabowo, kalau melihat situasi yang ada sekarang yang paling realistis, apa yang harus segera dibereskan, dijadikan oleh pemerintah supaya industri atau beralihan kendaraan ini ke kendaraan listrik bisa benar-benar terwujud, Pak? Karena kalau baterainya saja tidak ada begitu ya di dalam negeri, ya susah kan mau bersaing. Bagaimana, Pak? Kalau dari kami di Periklindo yang kami harapkan dari pemerintah itu adalah peraturan-peraturan yang begitu komprehensif gitu ya, yang membuat tujuan utamanya pemerintah tercapai, terus kemudian masyarakat industri kendaraan listrik ini itu juga bisa kemudian bisa melihat dan orang yang tadinya belum masuk ke industri kendaraan listrik bisa melihat bahwa ini industri yang lukratif gitu ya, ini industri yang menarik sekali untuk mereka berinvestasi. Nah sekarang kan masih ada peraturan ini, yang ini belum gitu ya. Nah yang kami harapkan ini adalah peraturan ini semua bisa keluar dengan saling mendukung dan tidak tumpang tindih lah gitu ya. Sehingga orang yang ingin berinvestasi ke industri kendaraan listrik itu tidak ragu lagi. Dan seperti tadi Pak Adrianto bilang, kayak ayam sama telur nih selama ini. Mobilnya belum ada, gara-gara belum ada listrik ini, SPKLU dan seterusnya. Nah kami di industri ini juga ingin melihat bahwa bangsa kita ini, dan kami sudah membuktikan bahwa bangsa kita tuh bisa. Gitu ya. Tinggal sekarang kita diberikan environment yang cukup yang cukup lukratif, yang enak untuk orang untuk melihat, oh saya mau masuk ke industri ini, saya tidak takut lagi. Jadi jangan nanti ada peraturan yang mendukung terus tiba-tiba nanti tahun depan berubah peraturannya, sehingga di tengah jalan berubah. Di tengah jalan berubah. Nah itu kita perlu yang seperti itu. Konsistensi itu kita perlu sekali. Kalau strateginya Periklindo melihat apakah memang fokus kepada kendaraan murni listrik? Atau memang strateginya yang kita sempat bicarakan, Pak, konversi dari kendaraan BBM yang sekarang jauh lebih banyak ke kendaraan listrik. Yang mana yang sebenarnya lebih bisa dipakai di Indonesia? Kalau kami dari Periklindo lebih ke arah industrinya ya. Jadi apapun itu, apakah itu kendaraan listrik baru, ataukah itu kendaraan listrik konversi, pada dasarnya kan juga pakai baterai yang sama, pakai motor juga yang jenisnya sama, dan controller yang sama. Jadi industrinya itu mau yang manapun industrinya ini kami harapkan itu mendapatkan tempat untuk diterima di masyarakat. Dan dengan demikian kita bisa berkembang. Baik, Pak Monty tadi sudah disampaikan harapannya, sudah tertangkap tidak Pak oleh pemerintah juga, Pak? Memang masih ada beberapa peraturan yang harus kita siapkan ya. Standarisasi, tata kelola waste, untuk recycling dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa peraturan-peraturan yang harus diselesaikan di samping impres yang sudah di-endorse itu kan. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, yang paling penting mungkin nanti bagi pemerintah adalah mendapatkan trust dari masyarakat bahwa kendaraan listrik ini comfort, hemat. Itu mungkin yang paling penting. Dan ini adalah kenapa kita kemudian keluarkan pilot project adalah untuk itu. Buy-in masyarakat. Memberikan contoh dengan tindakan nyata begitu ya? Betul, bahwa pemerintah saja sudah pakai. Betul, itu satu. Yang kedua sebetulnya ini adalah kita katakan sebagai collective action. Jadi tidak hanya pemerintah yang harus involve, industri harus involve, customer harus involve, produsen juga harus involve. Jadi sebetulnya sinergi ini yang sebetulnya ingin dicapai dengan beberapa peraturan, dan memang kami akui beberapa peraturan masih ongoing, masih dalam proses perumusan. Ada rencana Pak untuk kemudian dalam berapa lama roadmap dulu deh yang tadi dimintakan DPR itu akan segera ada, Pak? Itu harus cepat, mungkin nanti kita bisa cek dengan teman-teman BUMN. Akan secepatnya? Ya, dengan teman-teman BUMN. Oke. Pak Adrianto, dengan keluar impres kan berarti lebih serius lagi untuk mengalihkan kendaraan BBM ke listrik. Kalau KSP melihatnya seperti apa? Apakah ini sebenarnya akan bisa cepat terjadi atau ada hambatan lain, Pak?
Ya, kalau kami tentu saja sebagai bagian dari pemerintah tentu sangat antusias ya dengan terbitnya Inpres ini. Seperti tadi Pak Monty katakan, ini memang collective action, di mana ini adalah upaya semua pihak ya untuk kita segera mewujudkan kendaraan dengan lingkungan yang bersih seperti itu. Di samping tentu saja juga mengurangi secara signifikan ketergantungan terhadap BBM. Nah, ini yang dengan terbitnya Inpres 7 ini kan juga sebenarnya kita memperlihatkan kepada dunia mengenai komitmen pemerintah di tengah berbagai hal yang masih harus dibenahi tadi. Tetapi ini bukti bahwa pemerintah punya komitmen, pemerintah punya keberanian untuk itu, dan mudah-mudahan ini yang kemudian akan memacu semua pihak ya, semua stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan. Kalau ada resistensi Pak Adrianto dari produsen atau bahkan dari negaranya yang lebih banyak memproduksi mobil-mobil ICE atau BBM ini? Saya kira kita bukan satu-satunya negara ya yang akan yang menempuh roadmap ini. Saya kira ini menjadi sebuah gerakan ataupun sebuah arah yang dilakukan oleh semua negara. Dan memang ini hanya soal waktu. Saya kira siapapun harus mendukung arah tujuan ini. Gitu. Baik, Pak Haryanto, kita tentunya tahu PLN sekarang kan, kalau saya berpikir yang paling diuntungkan dengan kendaraan listrik ini. Tapi juga ada pertanyaan, kalaupun mobil listrik itu lebih bersih, tapi kan listrik yang kita pakai ini kan masih banyak dihasilkan dari bahan bakar yang juga tidak atau kotor juga begitu. Itu apakah kemudian dia sudah dipakai saja dulu, yang penting mobil listriknya bisa tumbuh, atau dalam waktu yang bersamaan energi untuk menghasilkan listrik itu juga diubah ke EBT ini, Pak? Ya. Jadi dengan menggunakan mobil listrik ini selain lebih murah, lebih nyaman, sebetulnya juga bisa menurunkan emisi. Sebagai perbandingan adalah 1 liter bensin itu bisa 10 km. Itu mengeluarkan emisi 2,4 kg CO2. Kemudian kalau menggunakan listrik PLN yang meskipun ini masih ada dengan batu bara, itu 1,5 kWh itu identik dengan 1 liter bensin. Itu hanya mengeluarkan 1,02 kilogram CO2. Jadi setengahnya. Jadi emisinya akan turun setengahnya. Nah, kemudian juga ini sekarang dengan kebijakan pengembangan energi terbarukan, tentu saja PLN akan terus mengembangkan EBT. Dan ini tentu saja nanti akan mengurangi emisi ini. Nah, tentu saja juga ini akan banyak manfaatnya. PLN demand-nya akan naik. Kemudian masyarakat akan menerima harga yang lebih murah karena diskon 30%. Kemudian mintanya juga gampang. PLN juga sekarang punya aplikasi PLN Mobile. Kemudian pengembangannya bisa lebih cepat karena sekarang ada franchise. Kemudian juga bank-bank sudah mau mendanai untuk pengembangan SPKLU ini yang di luar. Selain yang tadi, 80% itu adalah home charging. Ini yang dengan diskon 30% yang jauh lebih murah. Ini yang perlu di garis bawah ini. Ya. Baik, Mas Fitra, di sekian tahun yang lalu sebagai masyarakat Indonesia saya masih ingat dengan beberapa program pemerintah yang masif. Kalau masih ingat konversi minyak tanah ke gas. Sebelumnya ada penghematan listrik, matikan listrik dari jam sekian ke jam sekian. Itu sekian puluh tahun yang lalu saya masih ingat. Kalau untuk kendaraan listrik ini, Anda sebagai orang yang terdepan menggunakannya, sudah cukup tidak sebetulnya gerakan untuk beralih ke mobil listrik ini, atau ya ini masih baru sebatas niat saja nih, bagaimana? Justru sekarang keadaannya agak aneh. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin meng-encourage orang untuk beralih ke listrik. Walaupun usaha kita belum maksimal, sekarang yang terjadi adalah banyak orang mau beralih ke listrik, suplai mobilnya nggak ada. Oh, malah sekarang Hyundai orang Ioniq banyak yang mau ke listrik. Hyundai Ioniq 5 butuh 1 tahun untuk dapat mobil itu. BMW iX itu model terlaris BMW, walaupun dia masih import dan harganya masih mahal. Butuh 1 tahun orang dapat mobil itu. Indennya setahun? Indennya setahun. Wuling REV juga belum bisa memenuhi langsung, tidak bisa kita ke dealer, kita beli, langsung kita dapat. Nah sekarang buat apa kita bicara kemudahan, meng-encourage orang, edukasi, PLN siap. Kalau barangnya nggak ada. Jadi yang harus dilakukan pemerintah bersama industri adalah memastikan
supply barangnya juga ada. Karena kan sebenarnya yang punya program itu pemerintah. Pemerintah punya komitmen membuat udara lebih bersih, punya komitmen dengan global juga. Untuk mewujudkan tersebut harus ada kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik itu baru bisa efektif kalau dibeli oleh masyarakat. Nah, sekarang kendaraan listrik suplainya masih sangat sedikit, sampai masyarakat yang masih sedikit pun itu tidak kebagian mobil listrik. Jadi tidak bisa kita hanya mengencourage masyarakat untuk berpindah, tapi juga kita harus mendukung industrinya untuk juga bisa mensuplai kebutuhan masyarakat. Karena sekarang itu yang terjadi demand-nya lebih besar daripada suplainya. Jadi agak aneh kalau... Mas Fitra, Anda kan juga pembalap ya? Iya. Masih ya? Masih. Balapan pakai mobil listrik itu sama enaknya dengan mobil BBM atau seperti apa rasanya? Semua punya plus minusnya masing-masing. Kalau mobil dengan BBM pasti ada suaranya yang meningkatkan adrenalin kita. Tapi kendaraan listrik sekarang kan juga sudah ada balapannya, contohnya Formula E gitu ya. Mesin listrik itu punya satu karakter torsi yang instan. Jadi tenaga itu bisa didapat dari putaran bawah walaupun tidak ada suaranya. Tapi saya yakin suatu saat bahan bakar minyak semakin sedikit atau bahkan habis, sudah pasti balapan akan berpindah ke listrik. Kita hanya perlu beradaptasi. Yang Anda pakai ini mobil buatan Indonesia atau mobil buatan luar Indonesia saat ini mobil Kebetulan listrik ya? Dua mobil listrik saya, dua-duanya adalah mobil listrik yang dirakit di Indonesia. Dirakit di Indonesia. Sejauh ini sama amannya dengan mobil-mobil BBM? Atau memang ada masalah serius atau seperti Setiap apa? mobil memiliki energi. Namanya energi itu pasti ada resiko, apalagi jika terjadi accident gitu ya. Tapi bayangkan kalau sebaliknya. Bayangkan kalau selama 100 tahun ini kita menggunakan mobil listrik. Karena sebenarnya mobil listrik itu sudah ditemukan dari tahun 1800-an. Tiba-tiba ketemu minyak bumi sekarang. Apakah kita nggak concern tiba-tiba tadinya kita hanya pakai baterai, tiba-tiba ada minyak yang mudah terbakar di bawah kita. Karena kalau dari resikonya, sebenarnya resikonya itu lebih kecil dengan kendaraan listrik dibandingkan dengan bahan bakar yang namanya saja sudah bahan bakar. Jadi saya tidak punya masalah sama sekali dengan keamanan. Yang masalahnya adalah memang infrastruktur kita untuk keluar kota yang masih belum mencukupi, dan yang paling mendasar adalah suplai mobilnya juga belum mencukupi sekarang untuk di Indonesia. Itu masalah mendasar. Kalau di Jakarta kan kadang-kadang masih suka ada genangan ya, atau banjir begitu ya. Itu aman atau tidak? Pernah mengalami tidak pakai mobil listrik melewati genangan yang cukup tinggi begitu? Mobil listrik sudah dirancang untuk melewati segala cuaca. Bahkan mereka punya IP rating 67 yang artinya itu bisa direndam itu mobil. Dan berbeda dengan mobil internal combustion engine yang membutuhkan udara untuk pembakaran. Motor listrik tidak membutuhkan udara. Jadi bahkan dia terendam sekalipun selama sistemnya masih baik, dia tidak akan mati. Kalaupun ada korslet, misalnya kendaraannya sudah jelek kondisinya, ada korslet, dia ada sistem yang langsung mematikan semua aliran listrik. Sehingga pengguna tidak akan tersetrum begitu? Tidak akan sama sekali, dan belum pernah ada. Banyak orang mengkhawatirkan nanti kalau saya bawa mobil listrik atau motor listrik tersetrum begitu. Kereta rel listrik itu ngambil listriknya dari atas pakai pantograf. Itu hujan saja jalan. Singkat saja Mas Fitra, untuk pemirsa kita yang ingin beralih ke mobil listrik, kapan? Sekarang, tapi tunggu dapat kendaraannya satu tahun, 1,5 tahun lagi, atau tunggu tahun depan saja begitu? Untuk sekarang, mengingat infrastruktur di Indonesia memang belum seperti di negara maju, tapi kesiapan listrik PLN sudah sangat baik di rumah-rumah. Gitu. Saya rasa sudah siap kita untuk beralih ke kendaraan listrik, bukan untuk mobil pertama, mungkin untuk mobil kedua atau mobil ketiga. Nanti pada saat PLN sudah bisa menyediakan SPKLU yang menyeluruh di seluruh rest area, barulah kita bisa mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan pertama. Karena mobil listrik itu bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga sangat murah untuk menjalankannya. Kemudian banyak insentif, terutama yang di Jakarta, ganjil genap kita nggak perlu repot lagi. Pajaknya hanya 10% di Jakarta kita bayarnya. Dan saya rasa ini kita sudah berada di awal yang baik. Memang masih ada kekurangan di sana-sini, tapi kalau semua stakeholder bekerja sama, baik masyarakat, baik PLN, Periklindo dari pemerintahan. Dan gitu. media juga. Saya rasa masa depan mobil listrik di Indonesia itu salah satu yang baik mungkin di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Baik, ini menjadi concern kita bersama bagaimana kita mau memulai beralih ke penggunaan kendaraan listrik karena banyak sekali manfaatnya. Tapi juga tantangannya Anda sudah saksikan sendiri. Dan inilah yang mau kita sumbangkan dari dialog di Economic Challenges malam ini. Saya berterima kasih kepada Mas Fitra, Pak Prabowo, Pak Haryanto, Pak Monty, dan Pak Adrianto.
Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV